Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pancari membenci kilau bintang di malam hari gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita sejenak untuk menelisik kehidupan orang-orang soleh yang dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya ini hari Selasa kemarin ya. Nah, apa kuncinya sudah pernah kami sampaikan. Kuncinya adalah belajar, dan belajar sholat. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berupaya untuk belajar sholat, maka memang benar-benar belajar ya. Jadi artinya belajar sholat memang belajar dalam makna yang sesungguhnya. Jadi ada yang belajar sholat ketika usia 60 tahun, bahkan sampai dengan 70 tahun lebih. Apa yang kami sampaikan ini adalah realitas dalam kehidupan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang hebat itu adalah jika kita terus berdakwah sambil mohon maaf ya, sambil mengkritik, menista tradisi budaya. Ya, silahkan. Ada juga yang mengatakan keluar rumah ya, sejumlah hari tertentu, kemudian itulah yang baik. Itu juga bagus, silahkan. Tapi ada yang tidak tampak, tidak punya panggung, kecuali panggungnya adalah seringkali panggung 4 mata. Ya, hanya berdua saja. Yang satu belajar betul-betul pemula akan melakukan sholat, yang satunya mengajari. Semuanya indah. Ya. Namun kali ini kita tidak membicarakan mereka yang belajar sholat dari awal, tetapi mari kita lihat betapa sholat itu sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimulai dari Nabiullah Ibrahim, dari Nabiullah Adam alaihissalam, di mana kita bisa mendapatkan kisah tentang Nabi Adam sholat. Salah satu buku legendaris, yakni adalah karya Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, ya, Sejarah Ka'bah. Beliau menggurat secara bagus bahwa sholat itu dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam, yang mengajari adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian bagaimana dengan para nabi yang lainnya? Seluruh nabi menegakkan sholat, mulai dari putra-putri ya,
Jadi putra-putra Nabi Adam yang diutus menjadi nabi dan rasul sampai dengan Nabi Musa, Nabi Isa hingga sempurna dalam sehari semalam oleh atau dirisalahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah sholat Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa hanya 2 rakaat kewajibannya dalam sehari semalam dan tidak ditentukan kapan itu dilaksanakan. Jadi diserahkan ke seluruh nabi masing-masing. Namun sholat paripurna dalam risalah Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Islam itu dimulai dari Nabi Adam, ya. Islam itu Muslim orangnya, ya. Muslim itu selamat, ya. Di Jawa banyak orang namanya selamat, ya, nama lainnya itu ya Muslim itu, ya. Nah, kemudian dari kisah sholat inilah kemudian ada sholat 5 waktu yang paripurna. Itu merupakan kewajiban muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana kalau ada, jadi yang pertama sholatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa, kemudian yang kedua sholat paripurna di bawah risalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita terlambat sholat? Ya. Kami hanya menjelaskan secara sederhana saja. Aqimis sholah li dzikri. Ingatlah sholat, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, bagaimana jika kita terlambat? Satu saat di dalam kisah Sahih Bukhari Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i antara lain, bahwa dalam perjalanan Rasulullah Muhammad SAW kesiangan dalam salat subuhnya, dan sahabat yang sudah bangun tidak berani membangunkan Rasulullah karena nampak capek sekali, lelah sekali. Kemudian ada terpaan mentari pagi, Rasulullah terbangun dan bertanya, apakah ini sudah waktunya subuh? Sudah sejak tadi ya Rasulullah, tetapi sekarang sudah masuk, sudah nampak mentari. Kemudian Rasulullah adzan, ayo kita sholat. Jadi ketika terlambat itu dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat adalah sholat sunnah rawatib dan sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu termasuk di dalamnya tahajud. Ya. Kemudian sholat sunnah mutlak. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sholat daim. Sholat daim itu berkekalan. Jadi as-sholatu daiman. Singkat kisah apa yang kami sampaikan tadi, ragam sholat itu yang dilaksanakan, yang berusaha ditegakkan oleh para informan yang kami mintai informasinya untuk menjelaskan mengapa beliau-beliau mendapatkan kemuliaan di bersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mimpi maupun terjaga. Ya. Jadi karena dulu pernah kami katakan kuncinya ada di dalam sholat, maka beliau-beliau yang pernah mimpi ataupun terjaga yakodo gitu ya, di bersamai Rasulullah, itu senantiasa mengindahkan sholat. Jadi kalaupun terlambat sholat fardu karena kesibukan, karena kelelahan, kemudian tertidur, tetap dilaksanakan. Tidak ada sholat yang dikerjakan besok paginya, tidak. Ya, tetapi hari itu juga dilaksanakan. Termasuk di dalamnya
membayar sholat-sholat sunnah. Jadi yang biasa di antara para informan, yang biasa sholat rawatib, sunnah rawatib, kemudian tidak menjalankannya, dibayar dengan sholat mutlak. Sholat, 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 sholat. Bahkan di hari Jumat itu sembari menunggu datangnya khatib, sampai khatib naik ke mimbar, ada sholat penantian namanya, yaitu sholat intisar. Inilah kunci yang niscaya kita sama-sama bisa mengikuti, ya, agar kita benar-benar merasakan nikmat untuk dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, para informan, ya, mulai dari yang paling muda, yakni adalah Ananda Tito Bagus Nugroho, kemudian disusul oleh Ananda Billy, ya. Kalau Tito ada di Pakis, kemudian Mas Billy itu ada di Jakarta, kemudian disusul oleh Mas Demoki Ramdhani, ya. Ini kami urut yang muda-muda. Setelah itu ada Gus Didin Widiartono, kemudian setelah itu ada Ustadz Taufik Muhammad Taufik, ya. Kemudian ada Mas Husnan, ya. Kalau Ustadz Muhammad Taufik itu asli Banyuwangi, tapi sekarang menetap di Surabaya. Mas Husnan asli Lamongan, kemudian menetap di Malang sekarang ini. Kemudian ada juga Mas Anwar yang ada di kota Sejuta Pura di Denpasar, Bali, ya. Kemudian yang paling senior, juga ada ibu-ibu, ya, mohon maaf, ya. Jadi ada Ibu Tri Karunia, kemudian ada Umi Hajah Nur Laila, kemudian ada Umi Hajah Sumiyem, kemudian ada Ibu Rukmini, ya, ada Ibu Evi Mariana, ya. Kemudian ada yang paling senior, paling sepuh, ya, informan kami, yakni adalah Aba Kiai Haji Masyhuri Muhammad, gitu, ya. Jadi kami menyampaikan berdasarkan pada realitas kehidupan mereka. Jadi mereka berusaha di tengah kesibukannya itu untuk menegakkan sholat. Inilah yang oleh Profesor Dr. Buya Hamka disebut dengan sholat daim. Jadi sholat yang berkekekalan. Jadi ada yang mengekalkan sholat itu memang hanya pada waktu-waktu sholat. Ini khususnya yang masih dalam pembelajaran dini. Tetapi mereka yang sudah dalam pembelajaran advanced begitu, ya, maka belajarnya itu menegakkan zikrullah. Jadi zikirnya dipelihara. Setelah salam ke kanan dan ke kiri, dilanjutkan zikir. Setelah itu langkahnya keluar dari masjid zikir, di sepeda motor zikir, di mobil zikir, pada saat bekerja berusaha zikrullah. Inilah jannah, kehidupan yang sangat membahagiakan, karena kami menyaksikan sendiri di antara para informan itu begitu bahagia dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, dengan kondisi usia biologis yang berbeda. Jadi kenapa tidak kita mengikuti jalan mereka? Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang latar belakang pendidikannya bineka, tetapi tunggal ika, tunggal satu kesatuan untuk menegakkan sholat. Apalagi Ananda Tito Bagus Nugroho itu. Jadi karena waktu luangnya cukup banyak, maka disiplinnya
luar biasa ketika mengikuti halakoh ya yang diadakan oleh Abba Kiai Haji Masyhuri. Beliau seorang pendidik tahfidz. Ya. Jadi kedisiplinan itu adalah bentuk sholat ya. Artinya sholat itu sesungguhnya awal waktu. Ya. Bukan sekedar tepat waktu. Kalau tepat waktu itu ada rentang, di mana antara maghrib dengan isya itu rentangnya 1 jam. Ya di antara rentang itu namanya tepat waktu. Tetapi jika awal waktu itu berarti orang yang berusaha sebelum azan tiba datang ke masjid dan berniat menegakkan salat berjamaah. Karena ada juga ketika azan belum berkumandang, beliau menegakkan salat sunnah, setelah itu adzan berkumandang, salat sendiri. Setelah salat sendiri pulang. Inilah ragam dari keberadaan musholin. Jadi orang-orang yang sholat itu. Apa itu baik-baik? Ya, tidak ada sholat yang tidak baik. Ya. Pemirsa, netizen, warganet yang berbahagia, dengan sajian hasil penelitian kami yang sederhana ini harapannya tentu kita ini memiliki giroh gitu ya, memiliki semangat, termotivasi, gitu ya, terinspirasi. Kita niscaya bersyukur ya dengan keberadaan manajemen YouTube ataupun sosial media yang lainnya, karena ketika dimanfaatkan secara baik maka sangat membantu pemahaman kita. Tetapi tak berarti YouTube ataupun sosial media yang lain menggantikan kajian-kajian konvensional yang langsung tatap muka dengan para kiai, para ustadz, ustadzah, para guru kita yang mulia. Tidak. Ya. Karena piranti teknologi ini harus dipakai sebagai substitusi saja dari upaya-upaya konvensional. Jadi salah satu contoh ya, kalau Jakarta macet, Surabaya macet itu kan wajar itu. Di saat ada kemacetan bisa mendengarkan dialog, podcast, tausiah, ya, atau monolog semacam kanal hikmatologi ini di mobil, maka insya Allah kemacetan itu akan terasa indah karena terurai dengan kita menikmati indahnya samudra ilmu pengetahuan. Dan siapa yang merekuk indahnya samudra ilmu pengetahuan dan dia diniatkan sebagai bentuk ibadah, maka itu adalah wujud dari salat dalam makna yang luas. Karena salat yang dikatakan oleh Allah, aqimis shalah li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, maka seluruh kegiatan bisa dimaknai salat sepanjang bermanfaat sesuai syariat dan sunat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kita akhiri dengan syair sabdana yang ke-18.279. Salat bagian pertama. Salat setelah syahadat rukun Islam disalahpahami. Tak ditegakkan salat fardu di masjid sehari-hari. Lajim umat Islam terbanyak tak menegakkan dini. Dianggap sudah baik melaksanakan di rumah sendiri. Khotbah nikah pun mendorong sholat di rumah sendiri. Suami menjadi imam diikuti oleh seorang istri. Salat fardu ke masjid dianggap memamerkan diri. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang 16 Juni. Kenapa 14-16 ya? Karena kami sempat untuk memperbarui atau merevisi di tanggal 16 bulan Juni 2024. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Kiranya Allah memaafkan dan saudara-saudara semuanya bisa memberikan sumbangsih
atas saran. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menganugerahi untuk dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik mimpi maupun terjaga. Alhamdulillahirabbil alamin.